Sekarang kita lanjutkan dengan materi mengenai klasifikasi tanah ini ya. Jadi pembahasan ini akan dibagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama adalah kita melihat dari fraksi tanah tersebut dengan menggunakan standar klasifikasi USGS, BISTIS ataupun AS ya. Nah, kemudian kita akan melihat ketika kita melakukan shift ya atau analisa saringan, ini sangat umum. Anda sendiri saya kira cukup paham di sedimentologi karena kita bicara menggunakan skala Wentworth. Tapi di sini kita menggunakan analisa saringan ya. Dan dari analisa saringan itu selalu muncul pertanyaan, mengapa total massa sesudah kita saring itu lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Hal yang penting lainnya adalah kita bicara soil gradation. Mengapa kita perlu memahami tentang gradasi tanah ya? Kita lihat ini sangat dalam filosofi geologi ya, ini sangat berperan sekali. Anda tahu bahwa bagaimana pergerakan dari kasar ke halus ya. Nah, pergerakan dari kasar ke halus ini biasanya Anda lihat dalam lapisan tanah. Sekarang kita lihat di dalam hasil analisa saringan. Kemudian mengapa secara khusus ya kita membahas mengenai fraksi lempung, mineral lempung dan sifat lempung di dalam tanah ya. Karena salah satu atau kebanyakan problem di dalam tanah itu terkait dengan mineral lempung. Mineral apakah? Anda tentu sangat ingat dengan montmorillonite. Montmorillonite memiliki sifat kembang susut tanah yang sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah. Yang Anda bayangkan bahwa misalnya kenapa tanah pada saat kemarau tiba-tiba pecah-pecah. Nah, itulah yang kita sebut nanti shrinkage limit. Dan bagaimana kita mengukur tersebut, makanya kemudian salah satu yang digunakan yang sangat terkenal dengan Atterberg limit dan ketika kita bagaimana kita melakukan Atterberg limit test analisanya kita akan bahas di situ. Kemudian ketika kita membahas klasifikasi tanah ya, mengapa ada dua sistem dan mengapa juga hasilnya itu akan berbeda ya. Oke, bagaimana kita menggunakan data tersebut. Nah, secara khusus kita juga di kuliah-kuliah berikutnya memang nanti kita akan membahas mengenai sifat dari lempung tadi. Saya sudah sebutkan tadi bahwa dari Atterberg limit itu, dari shrinkage limit, plasticity limit, seperti apa ya kita sebut sebagai lempung aktif, dan kita sebut dengan juga bagaimana fungsi liquidity index ini Anda gunakan. Nah, karena kita sudah memiliki data, maka Anda akan memiliki tugas untuk melakukan klasifikasi tanah ya. Analisa saringan tersebut, nah dari bagian ini saya akan memberikan satu contoh data dan Anda melakukan data yang Anda miliki sendiri. Bagian terakhir kita melihat bagaimana problem-problem, saya kasihkan satu contoh, problem praktis mengenai klasifikasi tanah. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa ini pada bagian pertama klasifikasi tanah ada 3 ya. Anda bisa lihat di sini ya, bahwa ini adalah kalau kita menyebut lempung, menyebut silt, sand, dan gravel, ini adalah batasnya ya. Ini adalah batasnya, jadi kalau ukuran kembali lihat yang satuannya milimeter ya. Pertanyaannya ya, mengapa angka ini berbeda ya? Tentu saja angka-angka ini didapat dari hasil ya, penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli geoteknik yang ada di negara masing-masing. Jadi USGS, United States, ya, seperti di Amerika, bisnis di Inggris dan AS, kira-kira di mana ya? Dari mana nih? Oke. Nah, di tahapan pertama ya, saya menyebutkan bahwa jadi tadi kita sudah jelaskan bagaimana kita mempersiapkan tes untuk analisa saringan. Oke. Jadi tahap pertama ketika Anda mengambil sampel tanah ya, mengambil sampel tanah tersebut, Anda jadi tanah tersebut dikeringkan ya. Tanah tersebut dikeringkan ya, menggunakan oven dengan suhu ini persiapannya
105 derajat ya. Setelah itu kemudian Anda timbang ya. Dan ketika Anda timbang, pertama timbang sebelum ya, timbang sebelum, dan kemudian jadi sebelum Anda open Anda timbang dulu, setelah Anda open juga Anda timbang dulu, timbang ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan hasil yang sebelum dan sesudah. Seperti saya sebutkan di atas, mengapa terdapat perbedaan? Disitulah kita menggunakan rasio. Jadi sebelum dan sesudah penimbangan tersebut berapa massa tanah yang hilang. Dalam hal ini 0,5%. Dari mana? Anda bisa bagi antara 875 sesudah dibagi dengan sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu Anda melakukan analisa saringan. Pada saat Anda melakukan analisa saringan, maka ini yang Anda lakukan kan. Anda ini menggunakan saringan yang ada. Nah, saringan-saringan ini kan bisa Anda sesuaikan dengan ada di lab sedimentologi itu ada analisa saringan. Lalu Anda saring ya. Jadi setiap Anda saring, tentu Anda akan mendapatkan yang paling atas yang paling kasar. Anda timbang. Jadi setiap Anda saring Anda timbang ya. Timbang dapatkan massa ini. Kemudian mass per soil ya. Dari mana berat timbangan ini ya. Oke. Kemudian berapa jumlah yang tertahan di dalam saringan tadi. Oke. Setelah itu kumulatifnya ya. Jadi kumulatifnya ada seperti ini. Itu Anda tahu bahwa kumulatif, jumlah kumulatif ini ya, Anda lihat. Nah, perhatikan baik-baik. 875 sama dengan 875. Jadi ini harus sama ya. Antara yang ditimbang dengan yang Anda saring ini harus sama. Nah, setelah itu berapa persen yang tertahan? Berapa persen yang tertahan? Ya, ini ada persamaannya. Jadi persen karena kita bahasa persentase. Jadi kolom 6 sama dengan kolom ini maksudnya. Kolom 5 dibagi dengan total massa tanah dikali 100%. Total massa tanah adalah ini. Maka kita mendapatkan angka yang ini. Ya. Dalam data yang Anda peroleh di dalam tabel 1 itu, tabel 1, 2, dan tabel 1 sampai 4, itu adalah angka-angka ini. Oke. Nah, pada saat Anda menggambarkan yang ada di sini ya, itu gambar ini adalah merupakan ini adalah percentage passing. Jadi ini kolom ini Anda tambahkan di sini. Dan kolom ini Anda gambarkan di sini sebagai particle size. Ingat bahwa kurva Anda tersebut ya, ini harus sama dengan 100 sen. Jadi ini merupakan bagian dari ketujuh bagaimana Anda melakukan klasifikasi tanah ya, klasifikasi tanah tadi, dan Anda mendapatkan gambar seperti ini. Catat bahwa bagian ini ya, ini dalam bentuk log ya, logaritmik. Ya, Anda bisa lakukan begitu Anda dapat Excel, Anda klik kanan, itu ada namanya aksis edit. Aksisnya Anda edit, sehingga dalam aksis tersebut Anda rubah ke dalam logaritmik ya. Anda bisa lihat. Jadi ini logaritmik, nanti Anda akan mendapatkan kurva ya, ada kurva. Nah, kurva itulah yang kemudian kita bagi bahwa fine atau halus, sand, and gravel. Ini kembalikan ke sini. Ini gravel, sand, ya, sand, dan tentu saja fine ini merupakan bagian dari silt ya, silt dan clay. Nah, dari pembagian ini kemudian setelah dikenal D10, D30, dan D60. Ya, jadi itu kira-kira penjelasannya, dan silakan Anda mencoba untuk membuat kurva ini ya, kurva seperti ini dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Oke, data yang digunakan kembali data untuk yang bernim genap Anda gunakan tabel 1, 2, dan untuk yang bernim ganjil Anda menggunakan tabel 1, 3. Jelas ya? Oke. Selamat mencoba.